Selamat sore Bapak Ibu Jemaat yang kekasih. Kita akan mulai ibadah pada sore hari ini. Saya undang Bapak Ibu Sidang Jemaat bangkit berdiri. Ibadah Jumat Agung kita pada sore hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwasannya pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, yang menaruh kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pimpinan daripada Roh Kudus menyertai ibadah kita dari awal hingga akhir. Amin. Jemaat persilahkan duduk kembali. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin puji-pujian, Ibu Cornelius. Siapa? Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya Bapa, dalam tangan kuserahkan nyawaku. Via Dolorosa. Pedih, sangat pedih. Itulah yang pasti dirasa ketika luka menganga di sekujur tubuhnya. Tetes demi tetes darahnya terus mengalir, membasuhi dosa-dosa kita. Ya, dosa kita, umat manusia. Lihat, lihat kayu yang dipanggul. Rasakan tubuh yang disesak. Bayangkan kepala itu dimahkotai duri. Lihat tangan dan kaki itu direjam. Rasakan tubuh itu terpaku di salib. Bayangkan lambung itu dihujam tombak, dan deraan itu terus berlanjut. Dia dicambuk, dia dipecut, dia diseret, dia berdarah-darah. Lihatlah, pandanglah, tetes demi tetes darahnya terus mengalir di setiap luka dari sekujur tubuhnya. Letih, perih,
salahnya? Apakah itu salahnya? Delaan lahir menusuk jiwa, rasakan cercaan menimpa batin. Semua begitu memilukan, semua begitu miris. Sekali lagi ku bertanya, apakah salahnya? Apakah itu salahnya? Bukan salahnya. Itu adalah karena pemberontakan kita. Semua itu adalah bentuk kasih, menguat terurai sebagai luka tubuh, menyatukan cinta sejati. Sebuah harga yang luar biasa kau bayarkan hanya demi kami, insan yang penuh ambisi dan dosa. Terima kasih Yesus untuk darahmu, untuk tubuhmu, untuk pengorbananmu. Sungguh aku tiada berdaya tanpa salibmu yang menebusku. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Terlalu besar kasih Allah dalam setiap kehidupan kita bersama. Kita siapkan hati kita saat ini untuk menyembah Yang Maha Kuasa. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.
kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Darah-Mu sucikanku Bapa. Darah-Mu beriku kehidupan Tuhan. Darah-Mu bebaskanku Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan.
setiap kehidupan kita bersama. Mengalir Roh Kudus, mengalir. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Sungguh Tuhan, pengorbananmu. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih tahap sikap kita dalam doa. Kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah. Kuasa Tuhan melawat kehidupan kita saat ini. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Kami minta hambanya Ibu Nini untuk membuka ibadah saat sore yang indah ini. Mari kita berdoa. Sungguh saat sore hari ini Tuhan, kami menaikkan rasa syukur kami kepada-Mu. Lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Yang melayakkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya Yesus. Karena begitu banyak Terima kasih Tuhan. kami manusia yang Haleluya Yesus. senang melakukan dosa. Haleluya Yesus. Tapi lewat kasih, Terima kasih Tuhan. Kau yang menyelamatkan kami dari lumpur dosa. Haleluya. Hingga saat ini dan sampai detik ini kami boleh layak Terima memanggil kasih Engkau Tuhan, Bapa. amin. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Semua karena pengorbanan Haleluya. yang terbesar yang Kau telah lakukan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau yang memberikan kami kekuasaan. Kami boleh kembali berdiri Terima kasih berjalan Tuhan. bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Hari Bapa. demi hari Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. lewat Terima seluruh kasih kehidupan Bapa. kami. Terima kasih. Roh Kudus-Mu yang Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Menyatakan rasa syukur kami. Kami rindu bermazmur bagi Amin. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Allah yang Haleluya. layak kami Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Silakan Tuhan. setiap kami yang hadir saat sore Haleluya Yesus. Kau mendidik hati kami Haleluya. pribadi, lemas pribadi. Haleluya.
Amin, benar Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Dalam nama Tuhan. Tuhan kami Yesus Kristus, Haleluya. kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Kami persilakan duduk kembali Bapak Ibu terkasih. Puji Tuhan. Kita bersyukur. Bersyukur terus bersyukur karena pengorbanan Tuhan di atas Kalvari untuk kita yang berdosa. Terlalu mahal kasih Allah untuk kita. Ku sembah dan ku
Terima kasih Tuhan. Kita tetap sikap dalam doa Bapak Ibu. Jangan beri kesempatan. Jangan beri kesempatan kuasa-kuasa yang lain masuk dalam hati kita. Kita beri yang terbaik saat sore yang indah ini untuk Tuhan. Tetap sikap kita dalam doa. Jangan beri kesempatan untuk yang lain masuk di dalam hati kita. Haleluya Yesus. Kita mau sambut kebenaran firman Allah. Karya terbesar dalam hidupku Tuhan. Pengorbananmu Tuhan yang menyelamatkanku. Haleluya Yesus. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam
Mari kita berdoa. Hati kami melimpah dengan syukur Tuhan. Kalau pada sore hari ini kami anak-anak-Mu boleh kembali memperingati pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib untuk menebus dosa kami, untuk menyelamatkan kami dari hukuman kekal, dan kami boleh memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, Kau melihat penyembahan kami pada sore hari ini. Kiranya Tuhan menerima setiap pujian yang sudah kami naikkan, karena kami meyakini dengan pasti Tuhan bahwa ketika kami memuji Tuhan, Engkaulah yang akan ditinggikan, Engkaulah yang akan disukakan ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tiba saatnya kami boleh duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Bila firman-Mu juga Tuhan boleh mengingatkan kami dan terus meneguhkan kami, supaya kami tetap taat dan setia mengiring Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pada sore hari ini menyerahkan jam firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus yang akan urapi hamba-Mu dan mengurapi sidang jemaat-Mu pada sore hari ini. Terpuji nama Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Iya. Shalom Bapak Ibu. Shalom, selamat sore. Tuhan memberkati setiap kita. Sore hari ini kita akan bersama-sama membuka bagian firman Tuhan Bapak Ibu di dalam Injil Markus pasal 15 ayat 20b sampai 39 ya. Jadi agak panjang, namun saya ajak Bapak Ibu baca dari ayat 20b sampai dengan 32. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang sebelah kanan dan seorang sebelah kiri. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olok dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Iya, Bapak Ibu Saudara kekasih, pernahkah Bapak Ibu mendengar ada satu penjara, ada satu hukuman yang amat ngeri ya bagi saya. Karena selama saya pernah beberapa kali berkunjung ke rumah tahanan begitu ya, itu namanya aja tahanan ya Bapak Ibu, pasti sesuatu tempat yang tidak menyenangkan. Kita mau kemana-mana nggak bisa gitu ya. Semua terbatas dengan ruangan yang segi 4 ini ya, tembok-tembok begitu ya. Nah, ketika saya membaca satu buku di sana, saya menemukan ada satu negara yang terletak di ujung Afrika ya, yaitu penjara Eritrea ya, dikenal dengan penjara yang sadis ya, penjara yang dinilai begitu mengerikan begitu Bapak Ibu ya, karena bagi orang-orang yang melakukan kejahatan, khususnya kejahatan yang istilahnya tidak bisa terampuni lagi,
dimasukkan ke penjara itu, ya. Jadi di antaranya di sana dikatakan ada 5 kategori penjara di Eritrea ini, ya. Yang pertama ada penjara isolasi. Penjara isolasi ini terletak di bawah tanah. Jadi kalau kita bisa bayangkan di bawah tanah ya Bapak Ibu ya, pengap, gelap, terus apalagi Bapak Ibu, panas gitu ya. Udah serba tidak menyenangkan ya. Dan di sana juga penerangannya terbatas. Kemudian kalau misalnya orang yang masuk ke tempat itu, penjara isolasi ini, hanya diizinkan boleh 1 kali saja keluar atau pergi ke kamar mandi. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu, penjara di bawah tanah dengan kondisi yang seperti itu. Yang kedua, di sana juga ada dikatakan penjara berukuran 2 kali 4 meteran, dihuni belasan orang sekaligus. 2 kali 4 meter Bapak Ibu. Isinya 20 orangan. Bisa tidur enggak ya? Tidurnya gaya berdiri begitu ya Bapak Ibu ya. Sampai dikatakan di dalam buku itu ada 2 tahanan yang akhirnya mengalami kelumpuhan gitu ya. Terus ada juga ruang penjara yang lebih besar dan itu dihuni lebih dari 20 orangan ya. Mereka juga boleh ke kamar mandi hanya 1 kali sehari dan mereka setiap hari harus kerja paksa. Keempat, ada penjara yang berbentuk tenda besar dihuni oleh 300 sampai 500 orang. Jadi kalau yang seperti tenda besar gitu, ratusan orang ada di sana Bapak Ibu. Dan yang terakhir, penjara seperti kontainer. Ya, biasanya kalau kontainer itu untuk siapa Bapak Ibu? Untuk barang. Ini diisi manusia. Jadi bisa kita bayangkan, dikatakan suhunya itu bisa sampai 60 derajat Celcius. Coba bisa kita bayangkan manusia dimasukkan ke situ beberapa hari mungkin bisa mati ya, kepanasan begitu. Saya paling nggak kuat ke kepanasan ya. Akhirnya saya pusing-pusing gitu ya. Jadi maafkan saya gitu ya kalau saya harus duduk dekat AC atau apa. Karena memang saya biasa tinggal di Bandung gitu ya Bapak Ibu ya, dengan udara sejuk. Di Surabaya panas gitu, sampai suami saya bilang apa-apa pakai AC, apa-apa pakai kipas angin, nggak bisa tanpa itu. Jadi kalau saya bisa membayangkan ini di kontainer Bapak Ibu, nggak ada udara terbuka, nggak ada jendelanya kayak gitu. Nah, saya bisa melihat itu penjara yang mengerikan dan penjara yang sadis. Tetapi kita bisa melihat ada satu hukuman yang mungkin kita baca pada saat ini, yaitu hukuman salib. Itu hukuman yang paling ngeri Bapak Ibu. Kalau tadi saya gambarkan mereka dipenjara di bawah tanah, mereka dipenjara seperti bentuk kontainer begitu yang nggak ada ruang ventilasi dan sebagainya. Tetapi ini hukuman salib. Hukuman salib ini adalah hukuman yang paling menyakitkan, hukuman yang memalukan, dan hukuman yang terkutuk. Di dalam Galatia pasal 3 dikatakan terkutuklah dia yang tergantung di kayu salib. Jadi Bapak Ibu, kita tahu bahwa hukuman yang paling ngeri, hukuman yang paling dikatakan mungkin terkutuk, atau hukuman yang paling istilahnya udah nggak, yang paling tinggi begitu ya, yaitu disalib. Karena seseorang yang sebelum disalibkan, dia akan terlebih dahulu dicambuk, ya, disesah begitu ya. Apalagi kalau kita baca bagaimana ketika Tuhan Yesus sebelum disalibkan begitu ya, dia dicambuk, dia diludahi begitu ya, dia disiksa sedemikian rupa, ditampar dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi kita bisa melihat hukuman salib itu adalah hukuman yang paling tidak menyenangkan. Tidak ada seorang pun yang mau disalib, benar nggak Bapak Ibu? Ya, sebisa-bisanya mungkin kita berkata, jangan deh, ya. Nah, saya bisa melihat satu gambaran ketika ada seorang Romawi, ya, ditanyakan, menurut saudara, apa peristiwa salib? Apa yang saudara katakan dengan peristiwa salib? Bagi seorang Romawi, dia akan mengatakan kematian yang mengerikan dan menakutkan bagi seorang manusia yang tidak bisa dibayangkan, karena hal itu akan diperuntukkan bagi kriminal besar yang tidak terampuni. Jadi itulah pandangan orang Romawi. Hukuman yang paling mengerikan, hukuman yang diperuntukkan bagi seorang kriminal yang tidak bisa diampuni. Bagi seorang Yunani, hukuman salib apa Bapak Ibu? Dia adalah, kalau kita percaya kepada pemimpin yang disalib, itu adalah satu kebodohan.
Dalam Korintus juga dikatakan bahwa manusia yang percaya kepada Yesus yang disalibkan itu kebodohan. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus yang disalib, bagi mereka adalah kebodohan, Bapak Ibu. Nah, terus bagi mereka yang orang Yahudi, apa pandangan mereka tentang salib? Salib berarti adalah, kalau kita melihat Yesus katanya orang yang diurapi, kok dibiarkannya orang yang diurapi mati disalib sedemikian rupa? Berarti dia adalah seorang penipu ulung. Dia sebenarnya bukan Mesias, dia bukan yang diurapi, dia penipu ulung dan dia patut mendapat ganjaran itu. Itu bagi orang Yahudi. Dan mungkin bagi murid-murid Tuhan, ketika menyaksikan Yesus disalib, maka mereka mungkin berkata bahwa selama ini aku mengikut Yesus sebagai guru agung kami, penuh kuasa, ada mujizat dilakukan, tetapi ternyata dia pribadi yang tidak berdaya, pribadi yang lemah, pribadi yang tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga mereka berpikir sirnalah harapan mereka. Karena selama ini mereka mengandalkan guru agung mereka. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih, ketika kita atau saya bertanya kepada Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu, Yesus disalib ataupun hukuman salib, menurut Bapak Ibu apa gitu ya. Jadi kita akan belajar bersama-sama bagaimana tentang peristiwa salib ya. Kita akan melihat bersama-sama dan saya akan membandingkannya dengan Injil Yohanes ya Bapak Ibu ya. Kita buka, nanti kita bandingkan antara Injil Markus dengan Injil Yohanes ya. Kalau kita melihat sebelum Tuhan Yesus disalib Bapak Ibu, Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Disitulah terjadi satu pengkhianatan, yaitu seorang bernama Yudas Iskariot. Ketika Tuhan Yesus tengah bergumul di sana, tengah berdoa Bapak Ibu, datanglah seorang murid bersama dengan imam-imam kepala gitu ya, para prajurit yang siap menangkap Tuhan Yesus. Dan kalau kita baca Yohanes 18 ayat 4 dikatakan Yesus tahu apa yang akan terjadi dengan dirinya. Bapak Ibu, kita melihat ayat ini bahwa Yesus tahu apa yang terjadi dengan dirinya. Lalu kemudian kita berpikir, lalu kalau Tuhan Yesus tahu mau ditangkap, kemudian mau disalib, lebih baik kan bisa melarikan diri ya Bapak Ibu ya. Tetapi kenapa saat itu Tuhan Yesus malah berkata seolah-olah bertanya, siapa yang engkau cari? Padahal Tuhan Yesus tahu dengan sangat bahwa dirinya lah yang dicari dan mau ditangkap. Sampai-sampai mereka bawa pedang pentung gitu ya. Tuhan Yesus sampai ngomong, apakah aku ini penyamun atau penjahat gitu ya, yang ditangkap sehingga bawa pentung begitu. Tapi itulah kita bisa melihat Bapak Ibu bahwa pengkhianatan terjadi dan Tuhan Yesus ditangkap. Dan ketika proses itu kemudian ketika Tuhan Yesus sudah ditangkap, Tuhan Yesus menghadap satu pengadilan. Dan di tengah-tengah pengadilan itu juga terjadilah di sana ada Petrus yang menyangkal sebanyak 3 kali ya. Di dalam pengadilan itulah sebenarnya siapa yang diadili adalah Petrus ya. Ketika Petrus ditanya, engkau itu juga salah seorang murid? Oh tidak gitu, sambil mengelak 3 kali, maka berkokoklah ayam. Nah Bapak Ibu yang kekasih, satu persatu terjadi Bapak Ibu sesuai dengan apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus, bukan? Karena sebelum Petrus menyangkal, Tuhan Yesus sudah berkata bahwa sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Dan Bapak Ibu juga di sana kita bisa melihat setelah Tuhan Yesus dalam persidangan, maka Tuhan Yesus pun dibawa di dalam persidangan Pilatus ya. Apa yang terjadi di dalam sidang Pilatus itu Bapak Ibu? Pilatus bertanya kembali, dari mana asalmu gitu ya. Karena Tuhan Yesus menghadapi semuanya dengan tenang. Tapi Tuhan Yesus tidak menjawab itu semua. Kemudian Pilatus terus bertanya, tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa membebaskan kamu? Tetapi kemudian Tuhan berkata, engkau tidak punya kuasa apapun terhadap aku jikalau kuasa itu tidak turun kepadamu dari atas. Nah Bapak Ibu, jadi kita tahu bahwa semuanya itu adalah rancangan Bapa, rancangan Allah sendiri. Supaya semuanya terjadi dan semuanya itu tergenapi. Rancangan, rencana keselamatan yang Allah sudah rencanakan untuk manusia. Sehingga semuanya satu persatu tergenapi Bapak Ibu. Dan akhirnya dalam persidangan itu
ketika mereka diperhadapkan, bebaskan Barabas atau Yesus. Kemudian mereka teriak-teriak, bebaskan Barabas, salibkan Yesus, salibkan dia, salibkan dia. Bapak Ibu, Barabas seorang penjahat, dibebaskan. Yesus, siapa dia? Berdosakah dia? Dalam Korintus dikatakan bahwa dia mengenal dosa pun tidak, apalagi dia melakukan. Bapak Ibu, kalau mengenal dosa aja nggak tahu, apalagi melakukan. Dia adalah seorang yang kudus, Bapak Ibu, tidak pernah berbuat dosa. Tetapi mengapa dia harus mengalami salib itu? Salibkan dia, salibkan dia. Apakah dia penyamun besar? Seorang penjahat besar, Bapak Ibu? Yang tadi seperti yang saya kisahkan di Afrika, ya, di ujung Afrika sana, satu penjara yang demikian mengerikan bagi seorang kriminal yang dosanya tidak terampuni. Apakah Tuhan melakukan tindakan kriminal begitu? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Tetapi kita bisa melihat bersama-sama bahwa Tuhan Yesus mati harus disalibkan. Dan ketika terjadi peristiwa penyaliban, Bapak Ibu, maka dikatakan di sana, di dalam ayat yang tadi kita baca, Bapak Ibu, ya, Yesus disalibkan di sana. Nah, maka kalau kita bisa melihat di sana Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Jadi perkataan ini adalah ketika Tuhan Yesus dari persidangan itu dibawa keluar, dibawa untuk menjalani eksekusi, yaitu hukuman salib. Dan kalau kita bisa melihat ya bagaimana ketika Tuhan Yesus sudah begitu lemas karena dia dicambuk, Bapak Ibu, dicambuknya aja kalau saya baca itu katanya cambuknya itu kayak ada apa itu? Seperti duri-duri atau apa yang begitu tajam. Jadi kalau dicambuk tet gitu, nah ditarik itu ya. Jadi kalau kita melihat apa darah itunya apa tubuhnya itu ya tercabik-cabik begitu dengan darah yang mengucur, Bapak Ibu. Mungkin kita melihat apa filmnya juga ya. Kita bisa menangis, Bapak Ibu ya. Siksaan demi siksaan yang sedemikian rupa, Bapak Ibu, dia dicambuk, didera. Sampai saat itu dia juga harus pikul salibnya. Karena setiap orang yang akan disalib, dia harus pikul salibnya sendiri, Bapak Ibu. Tuhan Yesus dalam keadaan sudah lemas karena dicambuk, didera, Bapak Ibu. Dan itulah sebabnya kemudian dikatakan di sana ada Simon Kirene dan dia yang membantu membawakan salib Yesus. Sampailah di tempat bernama Golgota, ya, tempat tengkorak dikatakan di sana. Karena melihat Tuhan Yesus sudah kesakitan sedemikian rupa, maka dikatakan mereka ya para prajurit memberi anggur bercampur mur kepada Yesus, tapi Yesus menolaknya. Tujuannya apa, Bapak Ibu? Diberi anggur bercampur mur, yaitu tujuannya supaya apa? Segala kesakitan, segala rasa nyeri, penderitaan itu agak berkurang begitu. Jadi nggak dirasakan lagi oleh Tuhan Yesus. Tetapi Yesus justru menolaknya. Karena apa? Dia sungguh-sungguh mau menderita untuk kita semua, Bapak Ibu. Dia mau mengalami penderitaan yang amat sangat karena dia mengasihi kita. Sehingga dia menolak minuman anggur bercampur dengan mur. Kemudian dikatakan setelah itu ketika Yesus menolaknya, maka Yesus disalibkan. Dan kemudian mereka membagi pakaiannya dan membuang undi. Dan kemudian Yesus disalibkan di antara dua penjahat kanan dan kiri. Bapak Ibu yang kekasih, saya tadi berkata bahwa salib itu adalah hukuman yang memalukan. Karena ketika seseorang disalib, nggak boleh pakai baju, Bapak Ibu. Jadi hanya yang menutupi ininya saja ya, auratnya begitu. Jadi itu hukuman yang memalukan, dipermalukan sedemikian rupa, Bapak Ibu ya. Apalagi Tuhan Yesus disalibkan bersama dengan dua orang penjahat. Wah, sama itu. Tuhan Yesus penjahat begitu ya. Dia bukan penjahat, Bapak Ibu. Tetapi dia mau melakukan itu karena mengasihi kita. Dan kalau kita lihat dikatakan di sana waktu Tuhan Yesus disalibkan, maka tertulislah dikatakan di sana tulisan Raja orang Yahudi. Mungkin secara pemikiran kok pas ya gitu ya. Mungkin sebenarnya rencana mereka itu olok-olokan. Ini loh, karena dia atau Yesus mengaku sebagai Mesias, sebagai Raja orang Yahudi. Tujuannya olok-olokan, tetapi itulah menyatakan sungguh-sungguh bahwa Yesus sebenarnya adalah dia Raja orang Yahudi, dia Mesias yang dijanjikan. Nah, Bapak Ibu, kemudian dikatakan di sana
Ketika Tuhan Yesus sudah disalibkan, maka dikatakan waktunya beberapa orang yang lewat menghujat Yesus dan berkata, "Hai engkau yang sudah merubuhkan bait suci dan akan membangunnya kembali, turunlah dan selamatkan dirimu." Jadi semua orang yang melihat Yesus disalib itu mereka olok-olok dan mengatakan, "Selamatkan dirimu," gitu ya. Tuhan Yesus bisa nggak Bapak Ibu menyelamatkan dirinya? Bisa. Tapi dia tidak lakukan. "Turunlah kamu dari salib, selamatkan dirimu." Dia tidak lakukan Bapak Ibu. Dan kemudian sampai akhirnya dikatakan orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat diselamatkan. Jadi olok-olokan demi olok-olokan disampaikan kepada dia Bapak Ibu. Dan sampai terakhir dikatakan di sana, "Baiklah, Mesias Raja Israel itu turun dari salib dan kami akan percaya." Jadi ditantang ya, kalau Yesus bisa turun dari salib, kami baru percaya kepada kamu. Wah, kalau kita sebagai manusia Bapak Ibu ya, tunjukkan dirimu ya, kita tunjukkan siapa aku gitu ya. Tapi Tuhan enggak Bapak Ibu, ketika dipertunjukkan, ditanyakan, "Kamu selamatkan dirimu, baru kami akan percaya kepada kamu." Tetapi Tuhan juga tidak lakukan hal itu. Bapak Ibu, yang luar biasa adalah ketika Tuhan Yesus disalib ya, Tuhan Yesus kemudian dikatakan terjadilah kegelapan pukul 12. Jadi pukul 9 Tuhan disalib, pukul 12 siang terjadi kegelapan selama 3 jam. Kalau saya menafsirkan dan saya membaca satu buku Bapak Ibu, di sana katakan bahwa kegelapan itu satu mujizat. Kenapa? Karena siang hari nggak mungkin gelap ya Bapak Ibu ya, kecuali ada gerhana matahari. Dan nggak mungkin gerhana matahari terjadinya berjam-jam ya, selama 3 jam nggak mungkin. Jadi kenapa dikatakan terjadi kegelapan yang sedemikian rupa 3 jam, dan kemudian di situ Yesus berseru, "Eloi, Eloi lama sabachthani," dan Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Dan kemudian dikatakan datanglah seorang mencucukkan bunga karang dan memberikan anggur asam kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, ketika di sana dikatakan bahwa selama 6 jam Yesus mati disalib. Padahal kalau kita melihat orang yang disalib itu biasanya 2-3 hari tergantung di kayu salib baru mati. Tapi Yesus 6 jam saja disalib. Dan kemudian waktu mereka melihat Tuhan Yesus sudah disalib Bapak Ibu, kalau menurut tradisi orang Romawi mungkin untuk memastikan Bapak Ibu ya, benar nggak sih Tuhan Yesus ini udah mati begitu ya. Kalau di dalam Injil Yohanes itu dikatakan mereka harus mematahkan tulang kaki daripada orang yang disalib supaya tidak melewati hari Sabat ya. Jadi orang yang digantung di kayu salib itu nggak boleh bermalam-malaman tergantung di kayu salib. Jadi harus dipatahkan itu kakinya supaya cepat mati begitu. Tapi ternyata puji Tuhan ya, firman Tuhan sesuai dengan nubuatannya. Maka dikatakan Tuhan melindungi orang benar ya. Kalau kita baca di sana Bapak Ibu di dalam Mazmur 34 ayat 21, Allah akan melindungi orang benar, yaitu Mesias, sehingga tulang-tulangnya tidak satu pun dipatahkan. Luar biasa. Itu sudah ada di dalam nubuat PL Bapak Ibu. Bagaimana Mesias itu tulang-tulangnya tidak ada satupun yang patah. Sedangkan 2 penjahat kanan dan kiri itu dipatahkan tulangnya supaya cepat mati. Karena Yesus sudah mati. Tetapi ada seorang prajurit yang kemudian meragukan, benar nggak ini udah mati gitu ya. Tuhan Yesus lambungnya ditombak, cucur darah keluar ya. Dan itu juga sesuai dengan genapan firman Tuhan di dalam kitab Sakaria ya. Sakaria pasal yang ke-12 ayat 10. Mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Itu juga sesuai dengan nubuatan PL. Sakaria 12 ayat 10. Mereka memandang Dia yang kena tikam. Lambung Tuhan Yesus ditombak Bapak Ibu, keluarlah darah. Untuk memastikan benar-benar enggak Tuhan Yesus sudah mati. Nah Bapak Ibu yang kekasih, kita bisa melihat bagaimana nubuatan di dalam perjanjian lama tentang Mesias sudah dinyatakan. Dan akhirnya benar-benar sudah digenapi di dalam diri Yesus Kristus.
Dia adalah Mesias yang sejati. Dia yang diutus oleh Allah untuk menggenapi rencana Bapa, menyelamatkan manusia. Sehingga dalam Filipi pasal yang kedua dikatakan, dia mengosongkan dirinya, ambil rupa seorang hamba, jadi sama seperti kita. Namun bedanya apa? Bedanya adalah dia bisa taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia ambil rupa sebagai seorang hamba, sama seperti kita manusia, Bapak Ibu. Mengapa dia harus ambil rupa seorang hamba? Karena ketika manusia berbuat dosa, manusia tidak bisa lagi berkomunikasi dengan Tuhan. Manusia semakin jauh dengan Tuhan. Itulah sebabnya ketika Allah mengasihi manusia, manusia tidak mengerti bahasa Allah. Manusia tetap bertambah dosa. Dan Roma 3 dikatakan, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang semakin berbuat dosa. Semua orang semakin tidak karuan, Bapak Ibu. Sehingga itulah Roma pasal 3 dikatakan ayat 23, upah dosa adalah maut. Semua orang harus mengalami kematian itu. Roma 6 ayat 23. Kalau semua orang sudah berbuat dosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Kita semua sudah berbuat dosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kita harus menerima hukuman kekal, yaitu kematian itu sendiri, Bapak Ibu. Tetapi puji syukur, dikatakan kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Apa itu kasih karunia? Kasih yang diberikan kepada setiap kita yang tidak layak menerimanya. Kita orang berdosa, kita terima pengampunan. Layak enggak, Bapak Ibu? Enggak. Apalagi kalau kita ingat-ingat dosa kita. Kita pernah berpikir kotor, kita pernah berzina, kita pernah berbohong, kita pernah menyakiti hati orang lain. Perkataan kita, perkataan yang menyakitkan. Kedagingan kita terus ada. Kita mungkin hidup di dalam kemabukan, pesta pora, mementingkan diri sendiri, percideraan, permusuhan. Begitu banyak dosa yang kita lakukan. Tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Tuhan, termasuk saya. Kita semua bejat di hadapan Tuhan. Kita semua patut dimurkai, Bapak Ibu. Tetapi untuk itulah Kristus mengasihi kita semua. Allah mengasihi kita. Sehingga dikatakan dia mengambil rupa seorang hamba. Jadi sama dengan manusia. Kalau jadi sama seperti kita, Bapak Ibu, ngomong-ngomong jadi ngerti nggak? Ngerti, Bapak Ibu. Itulah sebabnya dikatakan ada bahasanya, bahasa kasih ya. Dia datang untuk menunjukkan kasihnya kepada manusia. Dia datang untuk menyapa kita. Dia datang untuk memberitahukan bahwa Allah mengasihi kita dan dia tidak inginkan seorang pun binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang kekasih, mengapa sih sebenarnya Yesus harus mati di salib? Karena Bapak Ibu dikatakan firman Tuhan bahwa tanpa ada penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kalau pada perjanjian lama harus apa? Ada korban binatang dipersembahkan lewat para imam, begitu Bapak Ibu ya. Dipersembahkan setahun sekali, para imam masuk ke ruang Maha Kudus mempersembahkan korban kepada Tuhan. Harus ada korban. Itulah pengampunan. Tetapi ketika Yesus sudah mati sebagai korban itu, Bapak Ibu, tidak lagi perlu ada korban-korban yang lain. Karena dia adalah korban yang sempurna. Yesus korban yang sempurna, tak bercacat celah. Kalau korban-korban binatang itu bisa ada cacat celahnya, Bapak Ibu ya, ada cacatnya. Tapi Yesus Kristus tidak ada cacat celahnya. Dia korban yang sempurna. Sehingga korban Kristus cukup untuk sekali dan untuk selama-lamanya. Dan barang siapa yang percaya kepadanya, kita semua akan memperoleh hidup yang kekal. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang kekasih, apa sebenarnya yang harus kita lakukan? Ketika kita tahu Bapak Ibu bahwa kita semua sudah melihat karya penebusan Tuhan yang agung. Kita buka bersama-sama Bapak Ibu dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-6. Roma 6 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama dengan bersuara. Roma 6 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Puji Tuhan.
Ketika Yesus disalibkan Bapak Ibu, itu kita juga disalibkan. Hidup lama kita, manusia lama kita turut disalibkan. Kalau kita merasakan bahwa ketika Kristus sudah disalib, itu berarti hidup lama kita ikut disalibkan di sana. Kita menjadi manusia yang baru. Kalau kita sudah menjadi manusia yang baru, Bapak Ibu, dikatakan kita jangan lagi menghambakan diri kepada dosa. Kita harus menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib. Ada satu ilustrasi Bapak Ibu, seorang penginjil di Cina. Dia menceritakan masa kecilnya. Dia seorang yang begitu nakal. Satu kali Bapak Ibu, mamanya saking bingung ini anak ini nakalnya luar biasa begitu ya. Dia bawa rotan mau cambuk itu anak. Anaknya malah dia lari-lari ngece-ngece mamanya. Ayo ma, kejar aku ma, kejar gitu ya. Nggak bisa ya. Anak itu lebih lincah daripada mamanya gitu. Akhirnya apa yang dilakukan oleh ibunya? Dia katakan, saya yang cambuk diri saya gitu ya. Dia cambuk tangan, kakinya ya. Dia lukai dirinya sendiri. Mamanya melukai dirinya sendiri. Anaknya dari jauh melihat. Dia akhirnya sadar. Dia peluk mamanya, mama. Sudah mama, jangan lukai diri mama. Saya yang harus menerima cambukan itu. Cambuklah saya ma. Dan saya tidak akan mengulangi lagi kenakalan saya. Nah sejak saat itu Bapak Ibu, penginjil ini yang menceritakan masa kecilnya, dia katakan, sejak saat itu saya ingat betapa mama melukai dirinya. Waktu dia melukai dirinya, dia katakan, mama malu, mama merasa bersalah karena gak bisa mendidik seorang anak menjadi seorang anak yang baik, seorang anak yang taat kepada Tuhan. Dia menyesali dirinya sambil mencambuk dirinya gitu ya Bapak Ibu ya. Tetapi kemudian anaknya menjadi luluh. Sampai setelah remaja dewasa, dia selalu ingat apa yang sudah mamanya lakukan. Dia sudah melukai dirinya untuk menggantikan hukuman yang seharusnya dia terima. Bapak Ibu yang kekasih, ketika kita menghargai, Bapak Ibu menghargai misalnya ya, anak-anak menghargai orang tua ya, apalagi ibu kita masak bangun pagi gitu ya, menghargai orang tua kita yang sudah masak, makanannya diapain? Dimakan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita menghargai apa yang sudah seseorang melakukannya untuk kita, kita akan terima itu dengan sukacita. Kalau kita tahu bahwa Yesus sudah mati disalib untuk kita Bapak Ibu, bagaimana respon kita menghargai pengorbanan Yesus disalib? Tentunya dikatakan kita tidak akan lagi berbuat dosa. Karena kita turut disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Dan jangan lagi menghambakan diri kita kepada dosa. Itulah yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Sebagai satu respon ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bukan berarti kita menangis. Saat tadi ada video singkat ya Bapak Ibu, bagaimana ketika Tuhan Yesus disalib. Mungkin kita menangis, kasihan ya Tuhan ya sampai kayak gitu ya. Kita menangis. Apakah dengan cara menangis begitu? Enggak Bapak Ibu. Ucapan syukur kita adalah ketika saya dan saudara menjadi anak-anak Tuhan yang mau hidup taat sesuai dengan firman-Nya. Sebagai ayat penutup Bapak Ibu, kita baca dalam Filipi pasal 2. Kita sama-sama melakukan firman ini dengan kekuatan Roh Kudus ya. Filipi pasal 2 kita membacanya di dalam ayat yang ya, Filipi pasal 2 di dalam ayat yang keempat sampai dengan ke-8 ya. Kita sama-sama membaca lagi dengan bersuara. 1, 2, 3. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya
dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Kristus Yesus sudah memberikan teladan yang begitu indah. Dikatakan dia menjadi seorang yang taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Dia menggenapi rencana Bapa. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Sebagai respon karya keselamatan yang sudah Tuhan lakukan, kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia sampai pada akhirnya. Itulah respon ucapan syukur kita kepada Tuhan. Aku mau taat kepada Tuhan. Aku mau setia dalam pengiringan kita akan Tuhan. Karena Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Dia sudah mengorbankan dirinya. Pengorbanan Tuhan cukup sekali untuk selama-lamanya. Kita boleh bersyukur pada Tuhan untuk pengorbanannya yang sempurna dalam kehidupan kita. Kita akan mematikan hidup lama kita. Kita matikan manusia lama kita, kedagingan kita, kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan, hidup di dalam dosa. Tetapi kita mau bangkit, hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Itu firman Tuhan. Kita bersama-sama nyanyikan pujian untuk karya terbesar, kemudian di medley ya dengan lagu Ku Telah Mati. Ya, kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Karya karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta
dan setia sampai pada akhirnya. Haleluya. Glory, glory Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat pengorbananmu di kayu salib. Engkau mati di sana untuk menebus dosa kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami sudah ditebus dengan darah yang mahal. Dan kami boleh Tuhan hidup memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk karya terbesar yang sudah perbuat bagi kami. Biarlah hidup kami juga boleh dipakai untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami boleh mengiring Engkau dengan setia. Kami boleh melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Menjadi hamba-hamba Tuhan yang taat dan terus memperkenan hati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kami boleh memperingati pengorbanan-Mu Tuhan pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menerima perjamuan kudus. Bila Tuhan melayakan kami. Makasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan dulu Bapak Ibu. Sebentar kita juga akan menerima perjamuan kudus seperti apa yang sudah diperintahkan Tuhan. Perjamuan kudus adalah satu perintah yang Tuhan berikan untuk kita semua untuk kita lakukan. Dan kita bersyukur bahwa Dia yang sudah tersalib boleh memberikan hidupnya untuk kita. Kita akan nyanyikan pujian salibnya, salibnya, salibnya selama mulia. Kita nyanyikan pujian ini beberapa kali dan kemudian para petugas juga bisa maju ke depan. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami.
Sungguh hati kami berlimpah dengan syukur ya Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, pengorbanan Tuhan, kami yang berdosa ini oleh Tuhan layakkan. Bahkan malam hari ini Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk duduk satu meja dengan Tuhan, turut serta dalam perjamuan ini. Kiranya Tuhan melayani kami, menguduskan kami, menyadarkan kepada kami betapa besar kasih dan kemurahan Tuhan, pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Oleh karena darah Tuhan, kami disatukan dengan Allah Bapa di surga. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Syukur, silakan Bapak Ibu. Roti dan anggur dibagikan, terimalah dengan iman dan percaya. Roti melambangkan tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan, dan anggur melambangkan darah Tuhan yang tercurah bagi setiap kita untuk pengampunan dosa kita. Tanyakan pujian ini, salibnya, salibnya, salibnya selalu. Mari Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Ya, kita akan angkat roti di tangan kanan kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu, kita makan roti ini dengan rasa syukur dan iman percaya kita kepada Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Kita juga akan angkat cawan yang berisi air anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Syukur Yesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami menaikkan puji syukur Tuhan. Haleluya. Kami boleh persekutukan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami boleh kembali memperingati. Kami boleh memberitakan kasih Tuhan yang sudah mati tersalib bagi kami orang berdosa. Dan kami boleh menjadi umat ketebusan. Kami boleh menjadi ahli waris kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang datang, letih lesu beban berat sakit penyakit, Engkau yang sudah juga menanggungnya di atas kayu salib, oleh bilur-bilurnya kami akan sembuh. Dan kami boleh menerima iman dengan percaya bahwa Tuhan sudah menanggung segala kelemahan tubuh kami di atas kayu salib. Dan kami boleh menerima pertolongan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh menjalani hari-hari kami bersama dengan Kristus yang juga hidup dan memberikan pengharapan akan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk persekutuan melalui tubuh dan darah Tuhan pada malam hari ini. Kami mengucap syukur dan menyerahkan doa kami sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya serahkan kepada Mas Kris mungkin ya. Bukan? Atas nama jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Ibu Pendeta Susi Raswati yang telah menyampaikan kebenaran bagi kami malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Setelah kedua murid melihat Yesus bangkit, maka mereka dengan sukacita mendatangi murid-murid yang lain. Tuhan telah bangkit dan ia telah menampakkan diri kepada Simon. Ia telah berbicara dengan kami dan kami melihat bagaimana ia memecahkan roti. Damai sejahtera bagi kamu. Apakah itu benar-benar Tuhan yang bangkit? Mungkin saja iya. Mungkin. Mengapa kamu terkejut dan kamu ragu-ragu dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku. Dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Seperti yang telah kukatakan ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Ada tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Dan kamu adalah saksi, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, sampai kamu dilengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Yesus sudah bangkit, oleh sebab itu, mari Bapak, Ibu, Saudara, kita hadir di dalam peringatan kebangkitan Tuhan Yesus pada Minggu Paskah 9 April 2023 pukul 17.00. Kami mengharapkan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Ya, itulah Bapak Ibu ya. Video tentang mari kita bersama-sama pada hari Minggu. Jangan lupa ya, hari Minggu sore pukul 17.00 untuk bersama kita meresponi
pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, dengan makin taat dan setia kepada Tuhan untuk datang berbakti bersama-sama. Sebelum pengumuman dibacakan, mari kita akan memberikan persembahan. Yang bertugas persembahan Ibu Ismu, kita akan pujikan bersyukurlah ya, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Bersyukur. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas pengorbanan Tuhan di kayu salib buat kami manusia yang berdosa ini Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami sungguh berterima kasih Tuhan, bagaimana kami dapat membalas kasih-Mu ini Tuhan. Selain kami boleh menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, untuk kami lebih taat dan setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kami ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, Ibu Pendeta Susi Raswati, dan setiap pelayanannya. Dan Tuhan memberkati dan menyertai selalu. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur buat tengah-tengah kebaktian kami Tuhan. Kami boleh memberikan sebagian persembahan, yaitu berkat dari yang Tuhan beri. Oh Tuhan Yesus, sucikanlah persembahan kami sehingga menjadi perluasan kerajaan Tuhan dan mendukung gereja-Mu, pelayanan gereja-Mu di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu yang sudah mempersembahkan dan hadir pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Saya akan bacakan ya pengumuman. Hari Minggu besok ya, sekali lagi adalah Hari Raya Paskah. Mari Bapak, Ibu, Saudara datang mensyukuri atas keselamatan yang Tuhan kerjakan melalui jalan salib dan darah yang mahal yang dicurahkan bagi kita. Dan Tuhan Yesus telah bangkit ya, kebangkitannya sungguh mulia. Mari kita ajak anak-anak, teman, saudara, kenalan, bahkan seluruh keluarga kita untuk bersyukur pada hari Minggu besok 9 April 2023 jam 5 sore.
Untuk petugas pujian Ibu Nini Dwiraya, persembahan Ibu Rudi dan Ibu Zakaria, pengumuman Ibu Ana Teresia. Kebaktian Paskah Sekolah Minggu diadakan di Darmo Harapan pukul 8 dengan tema Beri Tuhan yang Terbaik. Paskah Kaum Muda diadakan di Gen B pukul 6 sore dengan tema Kemenanganku, serta sebagai pembicara Evangelis Ivan Nondolesmono pada hari Sabtu 8 April. Ya, semoga setiap kaum muda bisa hadir semuanya dalam Paskah ini. Terima kasih untuk seluruh penata layanan malam ini, tim pujian, musik, serta persembahan puisi Sengsara Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita akan menutup ya ibadah kita malam hari ini. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Ananto yang hari ini baru pertama kali hadir, dan juga saya undang dalam minggu-minggu berikutnya untuk datang di dalam kebaktian kita. Juga kami mengucapkan selamat untuk saudara-saudara kita yang mungkin hari ini tidak di sini ya, tetapi di Darmo Harapan yang sudah dibaptis, yaitu Ibu Hana dan Bapak Hendrik. Kiranya Bapak Ibu Saudara juga terus mendoakan supaya imannya terus bertumbuh di dalam Kristus. Kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Nanti doa penutup dan berkat Ibu Pendeta Susi Raswati. Mari Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, Kau yang sudah menyertai pada Jumat Agung pada hari ini, dari sore sampai malam ini kami bersyukur ya Tuhan. Engkau sungguh baik dan Kau sudah menyertai semuanya boleh berjalan dengan lancar. Maka kami bersyukur untuk segala kebenaran firman Tuhan. Tuhan kiranya menyempurnakan, juga kami boleh memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami, dan juga Tuhan menolong kami semua di dalam kami menjalani hari-hari kami. Bila kami boleh terus hidup seturut dengan kehendak Tuhan, hidup taat dan setia mengiring Engkau sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau memberkati kami di dalam keluarga kami masing-masing, dalam pekerjaan, rumah tangga, dan setiap pergumulan kami. Bilang kami boleh menjadikan Engkau satu-satunya penolong, satu-satunya harapan dan kehidupan kami yang sanggup memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya jikalau kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya penyertaan Tuhan menyertai kami semua. Terpuji nama Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jemaat yang kekasih, marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.